ada 3 amalan yang kemudian kata baginda Rasulullah, orang yang mengamalkan 3 perkara ini pilihan. Boleh salah satunya, bagus lagi kalau 3-tiganya. Kalau 3 perkara ini bisa kita amalkan ma'al iman, dengan keimanan kita, Rasulullah bilang boleh seseorang itu masuk surga, pintu surganya bisa dipilih sendiri. Artinya bebas dia mendapatkan, artinya memang pahala daripada amalan 3 amalan ini tidak ada lagi tandingannya kecuali masuk surga, di mana kenikmatan surga boleh dipilih sendiri oleh orang ini. Seberapa sulit memang Ustaz? Karena kan memang semakin sulit semakin besar pahalanya biasanya kan. Tapi rupanya 3 perkara ini mudah untuk kita lakukan. Rasul bilang, salasun man kunna bihinna ma'al iman, asal garis bawahnya adalah dengan keimanan. 3 perkara ini kalau kita lakukan dengan penuh keimanan, maka kita akan mendapatkan surga, masuk surga dari pintu mana saja. Yang pertama, man afa qatilahu. Ini agak sulit, yang pertama saja tapi sulit. Rasul bilang, siapa yang bisa memaafkan orang yang membunuhnya. Oke, kalau kita katakan orang membunuh, bagaimana orang sudah mati memaafkan? Yang dimaksud daripada hadis ini adalah boleh jadi ada anggota keluarganya yang mohon maaf tadi dibunuh oleh orang lain, dia bisa memaafkan pembunuh keluarganya itu, nah ini pahalanya besar. Atau syarah lain daripada hadis itu, bahwa kalau ada orang yang menindas kita, kezalimannya itu begitu buruk sehingga hampir kita mati, maka orang ini kalau dia bisa memaafkan orang tersebut, maka balasannya adalah surga dari pintu mana saja. Kemarin ketika kami pijit, orang yang pijitnya cerita, Masya Allah, luar biasa. Ya pernah dizolimi oleh seseorang sampai matanya hampir buta katanya. Kemudian bagaimana itu hukumnya kalau kita membenci orang tersebut? Ingatlah kami hadis ini, bahwa rupanya kalau kita bisa memaafkan orang yang hampir membuat kita celaka, jadi kan sulit Pak, tapi rupanya memang pahalanya itu surga, dan tak masuk pintu surganya terserah kita mau lewat mana itu kan. Atau ada orang yang kemudian dia menindas anggota keluarga kita sampai boleh dikatakan tadi meninggal dunia, tapi kemudian kita bisa memaafkan orang tersebut, maka tadi pahalanya sungguh besar. Ini sulit Ustaz. Yang pertama ini kita ini punya dendam, hati kita agak sulit untuk memaafkan. Jangankan orang yang membunuh kita katanya kan, jangankan orang yang menindas kita, menzalimi kita dengan kezaliman yang besar. Kadang-kadang orang yang merasani kita, apa rasanya, menggibah kita saja, kita tak bisa untuk memaafkannya. Oke. Kalau begitu ada amalan yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita masuk surga dari pintu mana saja yang kita mau. Apa itu? Kata Rasulullah, man ada daina sahibahu khafiyan, yang bisa membayar hutang saudaranya secara diam-diam. Nah, ini mudah, lebih mudah. Tapi tidak semua orang juga bisa untuk diam-diam membayar hutang saudaranya, membayar hutang kawannya. Ya oke lah, kalau tak bisa hutang-hutang yang besar sampai puluhan juta, paling tidak ada kawan kita yang rupanya punya hutang di warung kopi, kita bayar itu kopinya. Melatih diri kita untuk membayar secara diam-diam. Bayar hutang kadang banyak yang bisa, tapi untuk mendiamkan, untuk tidak memberitahu orang yang punya hutang tadi, ini agak sulit. Karena hati kita condong agar kebaikan itu diketahui oleh orang lain, terutama oleh orang yang kita berbuat baik kepada orang tersebut. Karena, oh siap, Masya Allah, makin ganteng aja Bunda. Makasih Bunda. Karena hati kita kadang condongnya hati kita itu, kalau kita berbuat baik, kalau bisa diketahui oleh banyak orang, paling tidak oleh orang yang kita berbuat baik kepada orang tersebut, dia harus tahu.
Karena harapan kita salah satunya, kalau nanti saya sulit dia bantu kita. Padahal harapan yang seperti ini kan kadang-kadang harapan yang sepele saja. Karena Allah banyak cara lain ketika kita dalam kesulitan, boleh jadi Allah bantu bukan dari tangan orang tersebut. Maka perkara yang kedua yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, pintunya boleh dipilih oleh kita, yaitu membayar hutang saudaranya diam-diam tanpa sepengetahuan orang tersebut. Bisa Pak? Agak mudah ya kedengarannya. Tapi dipikir kita pun punya hutang saja. Kalau kita punya hutang kasih tahu orang lain. Mudah-mudahan besok rupanya di warung tersebut atau di orang yang kita hutangi, oh sudah lunas. Ini pasti ikut kajian Ustaz Fajar kemarin. Kalau seperti ini kan bisa kita saling bertukar pikiran. Pak, saya punya hutang di sana. Saya juga sama punya hutang di sana. Diam-diam lunas semuanya hutangnya. Karena pahalanya luar biasa itu. Bisa menjadikan kita masuk surga. Masuk surganya Masya Allah bebas. Karena kecondongan seseorang itu kalau sudah berbuat baik, kalau bisa, semua orang itu tahu akan kebaikannya. Maka ketika berbuat baik, semakin disembunyikan, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Kemarin juga kita bahas itu kan tentang al-khalwat, menyendiri ibadah yang dengan kesendiriannya. Itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ini paling mudah dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Kalau tidak bisa yang kedua, yang ketiga, yang pertama, kedua. Kalau tak bisa yang kedua, yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini tidak bisa juga kebangetan. Karena kata Rasulullah, man qara'a surat al-ikhlas 10 marrat. Yang ketiga, baca surat al-ikhlas 10 kali. 10 kali. 10 kali pahalanya surga. Masya Allah luar biasa. Memang surat al-ikhlas itu surat yang pendek tapi namanya banyak, keistimewaannya banyak. Ada satu ketika itu ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi meninggal dunia. Ketika meninggalnya Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi, itu langit seakan-akan mendung, matahari itu redup, rintik hujan hanya kecil saja, kayak pemandangan yang begitu indah, enak untuk dinikmati. Kata Rasulullah, ini matahari terbit tidak biasa, bukan karena normal saja, tapi karena meninggalnya seseorang. Kata Rasul, siapa itu? Itu Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi. Maka para sahabat bertanya, apa yang dikerjakan oleh Muawiyah bin Muawiyah sehingga kok dapat kespesialan seperti ini? Kata Rasulullah, ini bukan biasa. Ini karena malaikat turun 70.000 malaikat mendoakan kematian Muawiyah bin Muawiyah. Apa sebabnya? Rupanya fa innahu yuksiru min qiraati suratil Ikhlas. Karena Muawiyah bin Muawiyah sering kali membaca surat Al-Ikhlas, baik paginya, siangnya, petangnya, berdirinya, duduknya, disebutkan dalam hadis itu. Sering membaca surat Al-Ikhlas. Maka salah satunya juga tadi disebutkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu merupakan satu amalan ma'al iman, dikatakan garis bawahi, dengan keimanan. Dengan keimanan artinya kita mempercayai betul apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu. Allah Tuhan yang satu-satunya, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagi Allah. Surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu membuat seseorang masuk surga. Pernah kita sebutkan sebuah hadis yang kemudian ada orang setiap kali sholat bacaannya tuh Al-Ikhlas terus. Ini bukan jamaah Nurul Iman. Kalau jamaah Nurul Iman kan bukan Al-Ikhlas, Al-Baqarah dibaca. Tapi ada seorang sahabat itu kalau baca surat setelah surat Al-Fatihah Al-Ikhlas terus. Sehingga ada orang yang mendengar, ini orangnya apa-apaan, baca surat pendeknya kok Al-Ikhlas terus. Dilaporkan kepada baginda Rasulullah, Rasul itu fulan kalau baca dalam salat Al-Ikhlas terus. Akhirnya Rasulullah tidak langsung menyalahkan, tapi Rasulullah ingin mengetahui, mengkonfirmasi dulu bagi sahabat, fulan betul tidak engkau setiap kali salat yang dibaca surat Al-Ikhlas saja? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, selalu seperti itu. Kata si fulan, iya Rasul. Kenapa?
Jawabannya hubbi iya, karena saya tahu di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Sang Maha Kekasih, saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Rasul jawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk ke dalam surga. Surat Al-Ikhlas lagi. Apalagi surat Al-Ikhlas itu bisa menepis kemiskinan. Surat Al-Ikhlas itu menangkal kemiskinan. Kata Rasulullah, orang yang sebelum masuk rumahnya dia bisa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali saja. Masuk rumah, baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Kata Rasulullah, nafatal faqru min ahlihi wa min jiranihi. Orang yang baca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumahnya, maka Allah akan hilangkan kemiskinan darinya, dari keluarganya dan tetangganya. Tetangganya kecipratan juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena luar biasa surat Al-Ikhlas itu punya keistimewaan yang luar biasa. Maknanya juga paling tinggi surat Al-Ikhlas itu. Maka ada sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kalau kita baca dalam doa kita, doa apa saja pasti akan diijabah. Ya Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, singkirkan kami dari siksa api neraka. Itu pasti akan diijabah. Ya Ahadus Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas, ketika kita buka untuk membaca doa, doa apa saja itu pasti akan diijabah. Itu tadi ada 3 perkara, 3 amalan yang kata Rasulullah, masuk surga lewat pintu mana saja, tapi dengan keimanan. Yang pertama tadi apa tadi Pak? Masih ingat? Memaafkan orang yang membunuhnya. Yang kedua, membayar hutang saudaranya dengan diam-diam, kalau sampai kasih tahu orang lain. Yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas barang 10 kali saja. 10 kali kira-kira lama atau tidak Pak? 10 kali kira-kira kalau kita berhenti di lampu merah Pamedan dapat berapa Al-Ikhlas kita baca? Sudah banyak ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan atau bisa membaca, sering-sering membaca surat Al-Ikhlas, karena rupanya surat Al-Ikhlas itu merupakan surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.